Latvia dikenal dengan julukan negeri permata Baltik karena keindahan alamnya yang masih alami, serta kota-kota klasik yang penuh sejarah. Meskipun merupakan negara kecil di kawasan Baltik, Latvia memiliki daya tarik yang khas dan autentik, menjadikannya salah satu destinasi yang menarik untuk dipelajari maupun dikunjungi. Dari segi alam, Latvia merupakan salah satu negara paling hijau di Eropa. Sekitar 50% wilayahnya masih tertutup hutan. Selain itu juga terdapat banyak sungai, danau, serta kawasan pesisir yang bersih dan tenang. Pantai di kota Jurmala misalnya, menjadi tujuan wisata favorit baik bagi warga lokal maupun wisatawan mancanegara. Udara yang sangat sejuk, lingkungan yang tertata, serta minimnya polusi menjadikan alam Latvia sebagai salah satu aset terbesar di negara ini. Dalam video ini, kita akan melihat lebih dalam mengenai berbagai aspek kehidupan di Latvia, seperti letak geografi, sosial, budaya, dan masih banyak yang lainnya. Sebelum mengetahui lebih lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan berbagai hal dan fakta-fakta menarik di channel ini. Latvia adalah sebuah negara kecil yang terletak di Eropa bagian timur laut. Negara ini berada di kawasan yang dikenal sebagai Baltik, bersama dua tetangganya, Estonia di utara dan Lituania di selatan. Selain itu, Latvia juga berbatasan dengan Rusia dan Belarus di sebelah timur. Karena berada di persimpangan antara Eropa Timur dan Utara, budaya Latvia sangat beragam. Kita bisa merasakan campuran suasana khas Skandinavia yang rapi dan modern, tapi juga ada sentuhan Eropa Timur yang lebih klasik dan penuh tradisi. Walaupun negaranya kecil, Latvia punya posisi yang cukup penting di Eropa, baik secara geografis maupun politik. Latvia memiliki luas wilayah sekitar 64.589 km persegi. Jika dibandingkan dengan negara lain di Eropa, Latvia termasuk dalam kategori negara berukuran sedang, tidak terlalu besar, namun juga tidak terlalu kecil. Wilayahnya mencakup dataran rendah, hutan lebat, dan garis pantai yang cukup panjang di sisi barat yang berbatasan langsung dengan Laut Baltik. Jumlah populasi Latvia diperkirakan sekitar 1,8 juta jiwa pada tahun 2024. Angka ini menjadikan Latvia sebagai salah satu negara dengan populasi paling sedikit di Uni Eropa. Menariknya, populasi Latvia terus mengalami penurunan sejak tahun 1990-an. Sebagian besar disebabkan oleh emigrasi dan tingkat kelahiran yang rendah. Banyak warga Latvia yang memilih merantau ke negara-negara Eropa Barat untuk mencari peluang kerja dan pendidikan yang lebih baik. Selain itu, populasi yang menua juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan demografi dan ekonomi jangka panjang. Meskipun kecil dari sisi jumlah, Latvia memiliki komposisi etnis yang cukup beragam. Sekitar 62% dari penduduknya adalah etnis Latvia, yang merupakan kelompok mayoritas. Namun, pengaruh masa lalu sebagai bagian dari Uni Soviet masih sangat terasa. Sekitar 25% dari populasi Latvia adalah etnis Rusia, disusul oleh etnis minoritas lain seperti Belarusia, Ukraina, dan Polandia. Keberagaman ini menciptakan dinamika sosial yang unik, di mana identitas nasional terus dibangun dengan tetap mempertahankan keberagaman budaya. Mayoritas penduduk Latvia menganut agama Kristen, yang terbagi menjadi 3 kelompok besar: Lutheran, Katolik Roma, dan Ortodoks Timur. Lutheranisme mendominasi di bagian tengah dan utara negara ini, terutama di kalangan etnis Latvia, sedangkan Katolik lebih banyak ditemukan di wilayah selatan dan tenggara, seperti Latgale. Di sisi lain, komunitas Ortodoks sebagian besar berasal dari etnis Rusia yang menetap di Latvia sejak masa Uni Soviet. Menariknya, meskipun ada keberagaman kepercayaan, tingkat keagamaan di Latvia tergolong rendah dibandingkan banyak negara lainnya. Banyak warga Latvia menganggap agama sebagai bagian dari identitas budaya daripada praktik ibadah yang aktif. Hal ini membuat masyarakat cenderung terbuka dan toleran terhadap perbedaan keyakinan. Bahasa resmi yang digunakan oleh masyarakat di sini adalah bahasa Latvia atau Latvių valoda, yang merupakan bagian dari rumpun bahasa Baltik, satu kelompok kecil dalam keluarga bahasa Indo-Eropa.
Bahasa ini unik dan hanya digunakan oleh sekitar 1,5 juta penutur asli, mayoritas tinggal di Latvia sendiri. Meskipun bahasa Latvia menjadi satu-satunya bahasa resmi negara sejak kemerdekaan dari Uni Soviet pada tahun 1991, dalam kehidupan sehari-hari masih terdapat pengaruh besar dari bahasa Rusia, terutama di kalangan warga keturunan Rusia yang membentuk sekitar 25% dari populasi. Di kota-kota besar seperti Riga dan Daugavpils, bahasa Rusia masih banyak digunakan dalam percakapan sehari-hari, media, serta di beberapa lingkungan bisnis. Bahkan, cukup umum menjumpai orang Latvia yang bilingual, fasih berbicara dalam bahasa Latvia dan Rusia. Namun, penting dicatat bahwa sejak kemerdekaan, pemerintah Latvia telah mendorong penggunaan bahasa Latvia melalui sistem pendidikan dan kebijakan publik, termasuk mewajibkan pengajaran dalam bahasa Latvia di sekolah negeri dan membatasi siaran media dalam bahasa asing, terutama Rusia. Kehidupan sehari-hari masyarakat Latvia dikenal sederhana, tenang, dan sangat menghargai privasi. Kebanyakan orang-orang Latvia cenderung bersikap introvert di ruang publik. Mereka tidak mudah berbasa-basi dengan orang asing, namun sangat hangat dan loyal jika sudah mengenal lebih dekat. Mereka menghargai waktu untuk diri sendiri dan keluarga, dan lebih suka menghabiskan waktu di alam atau rumah daripada kehidupan yang ramai atau gemerlap. Gaya hidup mereka sangat dipengaruhi oleh alam dan musim. Di musim panas, banyak warga Latvia yang menghabiskan waktu di desa, berkebun, atau berlibur ke pantai dan danau. Akhir pekan biasanya digunakan untuk piknik keluarga, sauna, atau aktivitas outdoor seperti mendaki dan bersepeda. Sedangkan saat musim dingin, kehidupan menjadi lebih tertutup, dengan aktivitas lebih banyak dilakukan di dalam ruangan. Mereka punya budaya yang kuat dalam membaca, merajut, atau membuat kerajinan tangan di rumah. Biaya hidup di Latvia tergolong cukup terjangkau dibandingkan dengan negara-negara di Eropa Barat. Hal ini menjadikan Latvia, terutama kota Riga, sebagai destinasi favorit bagi pelajar internasional, pekerja remote, maupun pelancong dari berbagai negara. Untuk seseorang yang tinggal di ibu kota Riga, rata-rata pengeluaran bulanan berkisar antara 700 euro hingga 1.100 euro, atau setara 12 hingga 19 juta rupiah, tergantung pada gaya hidup dan kebutuhan individu. Jika tinggal di kota-kota kecil seperti Daugavpils, Liepāja, atau Jelgava, pengeluaran bisa lebih rendah, mungkin sekitar 500 euro per bulan. Biaya sewa apartemen adalah komponen terbesar dalam pengeluaran bulanan. Untuk apartemen satu kamar di pusat kota Riga, tarif sewanya berkisar antara 400 hingga 600 euro per bulan, sementara di pinggiran kota bisa turun menjadi sekitar 250 euro. Jika tinggal bersama atau menyewa kamar saja, tentu bisa jauh lebih hemat. Untuk kebutuhan sehari-hari seperti makanan dan transportasi, Latvia tergolong ramah di kantong. Belanja bahan makanan untuk satu orang per bulan biasanya sekitar 150 euro, tergantung kebutuhan apa saja yang ingin dibeli. Sementara untuk makan di restoran lokal yang sederhana bisa dinikmati dengan harga 7 hingga 12 euro, sedangkan makan di restoran kelas menengah berkisar antara 20 hingga 30 euro per orang. Sistem transportasi umum juga sangat terjangkau. Tiket bulanan untuk bus, tram, atau troli berkisar di angka 30–50 euro, tergantung kota dan jenis tiket. Secara keseluruhan, Latvia menawarkan kualitas hidup ala Eropa dengan biaya hidup yang masih tergolong bersahabat, terutama bagi orang-orang yang ingin tinggal atau menetap di luar negeri. Lingkungannya yang tenang, bersih, dan aman, ditambah dengan harga kebutuhan pokok yang masuk akal, menjadikan Latvia salah satu negara Eropa yang ramah untuk ditinggali tanpa harus mengeluarkan uang lebih. Riga adalah ibu kota Latvia, merupakan jantung budaya, ekonomi, dan politik negara tersebut. Kota ini terletak di tepi sungai Daugava dan berbatasan langsung dengan Laut Baltik, menjadikannya pelabuhan penting sekaligus pusat perdagangan sejak zaman dahulu. Dikenal sebagai kota terbesar di kawasan Baltik, Riga memiliki pesona yang memikat karena mampu menggabungkan unsur sejarah dan modernitas dalam satu harmoni yang menawan. Salah satu daya tarik utama Riga adalah kawasan kota tuanya atau disebut Old Town Riga, yang telah ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO.
Disinilah pengunjung bisa menyusuri jalan-jalan berbatu yang dipenuhi bangunan bergaya gotik, baroque, dan terutama Art Nouveau. Gaya arsitektur yang menjadikan Riga sebagai salah satu kota dengan koleksi Art Nouveau terbanyak di dunia. Jalan Alberta Iella adalah contoh paling terkenal, dihiasi fasad-fasad artistik yang sangat fotogenik. Namun, Riga bukan hanya tentang masa lalu. Kota ini juga memiliki sisi modern dengan deretan kafe trendy, galeri seni kontemporer, hingga startup teknologi yang berkembang pesat. Kehidupan malamnya cukup semarak, terutama di musim panas ketika festival musik dan pertunjukan jalanan menghidupkan suasana kota. Riga juga dikenal akan masyarakatnya yang multikultural, di mana bahasa Latvia dan Rusia digunakan secara berdampingan, mencerminkan latar belakang sejarah kota ini yang pernah berada di bawah pengaruh Jerman, Swedia, Rusia, dan Uni Soviet. Dengan sistem transportasi umum yang efisien, jaringan internet cepat, serta biaya hidup yang relatif terjangkau dibandingkan dengan ibu kota Eropa lainnya, Riga menjadi destinasi favorit tidak hanya bagi wisatawan, tetapi juga bagi pelajar internasional dan pekerja digital. Singkatnya, Riga adalah kota yang kaya akan karakter, klasik namun progresif, tua namun penuh energi baru. Sebuah destinasi yang tidak hanya layak dikunjungi, tetapi juga untuk dijelajahi lebih dalam. Latvia adalah salah satu negara maju di Eropa dan memiliki pendapatan nasional yang cukup tinggi. Namun, di balik kemajuan tersebut, negara ini masih menghadapi masalah serius dalam hal kesenjangan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Data pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sekitar 26% dari penduduk Latvia, atau hampir 500.000 orang, hidup dalam kondisi yang tergolong rentan terhadap kemiskinan dan pengucilan sosial. Hal ini berarti banyak orang di Latvia masih kesulitan memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal yang layak, dan akses layanan kesehatan atau pendidikan yang memadai. Masalah ini juga berdampak pada anak-anak. Sekitar 20% anak-anak di bawah usia 18 tahun, atau sekitar 70.000 anak, berisiko hidup dalam kemiskinan. Anak-anak yang hidup dalam kondisi seperti ini cenderung mengalami hambatan dalam tumbuh kembang, pendidikan, serta kesejahteraan fisik dan mental mereka. Hal ini menjadi masalah jangka panjang yang dapat memengaruhi masa depan generasi muda Latvia. Padahal, secara ekonomi, Latvia terus mengalami pertumbuhan, terutama dalam sektor jasa, teknologi, dan ekspor. Namun, hasil dari pertumbuhan ekonomi ini belum dirasakan secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Masih banyak ketimpangan dalam pembagian pendapatan, dan banyak warga yang tinggal di pedesaan atau berasal dari kelompok kurang mampu belum mendapatkan akses yang setara terhadap layanan dan bantuan dari pemerintah. Pemerintah Latvia memang telah melakukan beberapa upaya, seperti memberikan bantuan tunai kepada keluarga, subsidi energi, dan pelatihan kerja. Namun, hasil dari kebijakan-kebijakan ini masih belum cukup kuat untuk mengatasi akar permasalahan. Tantangan terbesar saat ini adalah menciptakan sistem bantuan sosial yang bisa menjangkau semua orang, terutama mereka yang benar-benar membutuhkan. Untuk mengenal lebih lanjut tentang Latvia, berikut ini adalah 10 fakta menarik tentang negara Latvia. 1. Bendera nasional Latvia dikenal sebagai salah satu bendera tertua di dunia yang masih digunakan hingga saat ini. Desainnya terdiri dari 3 garis horizontal, 2 garis merah gelap di bagian atas dan bawah, serta 1 garis putih yang lebih tipis di tengah. Warna merah yang digunakan bukan merah terang seperti pada umumnya, melainkan merah tua yang disebut sebagai Latvian Red. Catatan sejarah pertama mengenai bendera ini berasal dari abad ke-13. Tepatnya dalam Chronicle of Livonia yang mencatat bahwa pasukan dari Cesis, wilayah di Latvia saat ini, membawa bendera dengan desain serupa saat berperang pada tahun 1279. Hal ini menjadikan bendera Latvia sebagai salah satu simbol nasional tertua yang tercatat secara historis. 2. Di Latvia, rasio populasi antara perempuan dan laki-laki menunjukkan ketimpangan yang cukup mencolok. Terdapat sekitar 86,9 pria untuk setiap 100 wanita. Artinya, jumlah perempuan di negara ini secara signifikan lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki.
Ketidakseimbangan ini sebagian besar terlihat pada kelompok usia dewasa dan lansia. Salah satu penyebab utamanya adalah harapan hidup pria yang lebih rendah dibandingkan wanita. Di Latvia, seperti halnya di banyak negara Eropa Timur lainnya, pria cenderung memiliki tingkat kematian yang lebih tinggi akibat faktor kesehatan, gaya hidup, dan kondisi sosial ekonomi. 3. Sejak menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1918, Latvia telah mengalami berbagai perubahan mata uang yang mencerminkan situasi politik dan ekonomi yang berlangsung di negara tersebut. Pada masa awal kemerdekaan, Latvia belum memiliki mata uang nasional sendiri dan menggunakan beberapa jenis mata uang yang beredar secara bersamaan. Beberapa mata uang yang sempat digunakan antara lain rubel Tsar Rusia, Ostmark dan Ostroruble yang diterbitkan oleh Jerman selama masa pendudukan, serta rubel Libau yang beredar di wilayah tertentu. Situasi ini mencerminkan ketidakstabilan ekonomi pasca Perang Dunia Pertama dan kebutuhan mendesak akan sistem moneter nasional yang lebih stabil. Namun setelah merdeka kembali pada 1991, Latvia sempat mengembalikan lat sebagai mata uang, sebelum akhirnya bergabung dengan zona euro pada tahun 2014 dan mulai menggunakan euro sebagai alat pembayaran resmi hingga sekarang. 4. Bunker Ligatne adalah fasilitas bawah tanah rahasia yang dibangun Uni Soviet pada tahun 1982 di Latvia, tersembunyi di bawah sebuah sanatorium di kota Ligatne. Dengan luas sekitar 213.000 kaki persegi, bunker ini dirancang untuk menampung 250 orang selama 3 bulan dalam kondisi darurat seperti perang nuklir. Dilengkapi sistem pendukung hidup lengkap, bunker ini dahulu sepenuhnya dirahasiakan dan kini telah dibuka sebagai museum, menjadi saksi bisu strategi pertahanan era Perang Dingin. 5. Sekitar 54% wilayah Latvia ditutupi oleh hutan, menjadikannya salah satu negara dengan tutupan hutan terluas di Eropa. Hutan-hutan ini tersebar di seluruh wilayah dan mencakup berbagai jenis ekosistem, termasuk hutan pinus, cemara, dan birch. Keberadaan hutan yang begitu ini tidak hanya menjadi sumber daya alam penting bagi industri kehutanan, tetapi juga bagian dari kehidupan dan budaya masyarakat Latvia yang memanfaatkannya untuk kegiatan tradisional dan rekreasi. Pemerintah setempat menjaga kelestariannya melalui kebijakan lingkungan yang berfokus pada pengelolaan berkelanjutan. 6. Ibu kota Latvia, Riga, dikenal tidak hanya karena keindahan arsitektur Art Nouveau-nya, tetapi juga karena memiliki lebih dari 4.000 bangunan kayu bersejarah yang masih berdiri hingga kini. Keberadaan bangunan-bangunan ini menjadikan Riga unik, karena tidak ada kota lain di Eropa yang memiliki jumlah warisan arsitektur kayu sebanyak itu dalam kondisi terawat. Sebagian besar bangunan kayu ini berasal dari abad ke-18 dan ke-19, tersebar di berbagai distrik seperti Agenskauns dan Gryzinkauns. Mereka mencerminkan gaya hidup, estetika, dan teknik bangunan masa lalu yang khas Latvia. Meskipun kayu adalah material yang rentan terhadap cuaca dan waktu, banyak dari struktur ini masih dipelihara dengan baik, menciptakan suasana kota yang hangat dan penuh karakter. 7. Hoki es merupakan olahraga paling populer di Latvia dan memiliki tempat istimewa dalam kehidupan masyarakatnya. Olahraga ini tidak hanya digemari sebagai tontonan, tetapi juga banyak dimainkan di berbagai tingkat usia, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Setiap kali tim nasional Latvia bertanding, terutama dalam ajang seperti kejuaraan dunia IHF, dukungan publik sangat besar dan menciptakan suasana nasional yang antusias. 8. Latvia pernah berada di bawah kekuasaan beberapa negara besar Eropa dalam sejarahnya. Antara tahun 1562 hingga 1629, wilayah Latvia menjadi bagian dari persemakmuran Polandia-Lituania setelah pembubaran Ordo Livonia. Selama periode ini, pengaruh Katolik dan sistem pemerintahan Polandia mulai masuk ke wilayah tersebut, meskipun struktur sosial lokal tetap dipertahankan. Setelah itu, pada awal abad ke-17, wilayah ini direbut oleh Swedia melalui serangkaian konflik militer, dan secara resmi menjadi bagian dari Kekaisaran Swedia hingga tahun 1721. Pemerintahan Swedia membawa reformasi administratif dan pendidikan, serta memperkuat posisi Lutheranisme di kawasan tersebut. Kekuasaan Swedia atas Latvia berakhir setelah Perang Besar Utara, ketika wilayah ini jatuh ke tangan Kekaisaran Rusia melalui Perjanjian Nystad.
Masa-masa kekuasaan asing ini membentuk fondasi sejarah dan budaya Latvia yang kompleks, hingga akhirnya meraih kemerdekaan pada abad ke-20. 9. Menara TV dan Radio Riga di Latvia memiliki ketinggian 368 meter, menjadikannya bangunan tertinggi di Uni Eropa. Menara ini dibangun antara tahun 1979 dan 1986 pada masa kekuasaan Soviet. Struktur ini dirancang untuk tahan terhadap gempa bumi dan angin kencang, serta memiliki desain unik dengan 3 pilar utama yang menopang bagian atasnya. Fungsi utama menara ini adalah untuk penyiaran televisi dan radio, namun juga menjadi simbol penting dalam lanskap kota Riga. Di ketinggian sekitar 97 meter, terdapat dek observasi yang menawarkan pemandangan panorama ibu kota dan sekitarnya. 10. Paspor Latvia termasuk salah satu yang terkuat di dunia, menempati peringkat ke-11 secara global menurut beberapa indeks terbaru. Pemegang paspor Latvia dapat melakukan perjalanan ke sekitar 181 negara tanpa perlu mengurus visa terlebih dahulu atau memperoleh visa setibanya di tujuan. Dengan akses yang lebih mudah, paspor ini dapat membuka peluang besar untuk kemudahan mobilitas internasional. Dan itulah beberapa fakta-fakta menarik mengenai negara Latvia. Jika kamu menikmati video ini, jangan lupa untuk memberikan like, meninggalkan komentar, dan menekan tombol subscribe agar kamu tidak ketinggalan berbagai informasi menarik lainnya. Sekian dulu untuk kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya.